Penyuluh kesehatan masyarakat, Pak. Nah, jadi kompetensi teknisnya Ibu penyuluh itu, penyuluh kesehatan itu, jangan hanya penyuluh ya. Kalau penyuluh itu tidak spek. Bisa pertanian, bisa BKKBN, bisa kesehatan. Dan di tempat lain juga ada istilah penyuluh itu, jabatan fungsional penyuluh. Ya. Jadi kompetensi teknisnya penyuluh, manajerialnya kemampuan mengelola, menata, mengorganisir profesi itu. Sosial kulturnya adalah kemampuan Ibu berinteraksi di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan kemajemukan, keanekaragaman. Akan dibaca di sana dia, terbaca di sana. Ya, bagaimana Ibu berinteraksi dengan teman sejawat, dengan orang yang menjadi sasaran kegiatannya Bapak dan Ibu. Ibu mampu menampilkan performance di tengah-tengah kemajemukan itu. Itu namanya social culture. Bahkan bila perlu, kalau memang mau dinaikkan ke eselon tertentu, biasanya sampai dicek ke tetangganya. Bagaimana kesehariannya Pak Gunawan ini? Wah, itu orang paling aktif, Pak. Lihat saja buktinya beliau diangkat jadi ketua RT di sini. Itu pembangunan rumah ibadah, beliau juga ketuanya. Nah, berarti tidak kita meyakinkan, yakin kita dengan sosiokultur. Bagus sosiokultur. Nah, pada akhirnya nanti kualifikasi dan kompetensi ini akan terlihat di kinerja. Kinerja itu ketika Bapak dan Ibu diberi tugas. Seberapa output yang Bapak keluarkan dari kegiatan yang Bapak dan Ibu kerjakan. Jadi outputnya itu dibandingkan dengan penggunaan anggaran. Itulah kinerja. Nah, semua ini dilakukan tanpa diskriminasi. Tanpa membeda-bedakan berbagai latar belakang. Entah itu suku, agama, ras, dan seterusnya. Ya. Nah, kompetensi teknis, inilah pengembangan kompetensi di ASN itu Bapak Ibu. Yang pertama kan pendidikan. Pendidikan ini biasa kalau Bapak dan Ibu mau melanjutkan ke S2 atau mengambil keahliannya, boleh. Boleh pakai skema tugas belajar, boleh izin belajar. Ya. Kalau tugas belajar itu artinya Bapak dan Ibu dibiayai oleh negara atau daerah dan meninggalkan tempat kerja selama masa tugas belajar. Tapi kalau izin belajar, Anda diizinkan untuk belajar tetapi tidak boleh mengganggu tugas pokok. Makanya tugas belajar itu tidak mungkin keluar daerah. Izin belajar ya, izin belajar tidak mungkin keluar daerah. Menjadi tidak logis. Anda di Bangkit, tiba-tiba S2, tapi pekerjaannya jalan terus di Bangkit. S2-nya di Untar. Loh, gimana cara kuliahnya? Bagaimana cara kerjanya? Nggak bisa izin belajar. Kecuali tugas, tinggalkan tempat tugas, kemudian dibiayai. Dan untuk mendapatkan itu tidak semudah yang kita bayangkan, karena kembali kepada kemampuan daerah. Nah, yang paling mungkin Anda lakukan adalah melalui jalur pelatihan. Nah, sekarang ini zaman pandemi, kita bagi dua, ada klasikal, ada non-klasikal. Semua diakui. Simpan sertifikatnya menjadi bagian dari administrasi kepegawaian yang menunjang kompetensi. Sehingga nanti dibikin kurikulum vitae, kelihatan itu. Pernah ikut seminar ini, pernah ikut workshop ini, pernah ikut lokakarya ini, pernah ikut simposium ini. Kelihatan ya. Ya, paling lama 1 tahun dan melaksanakan dikoordinasikan oleh LAN dan BKKBN. Melalui e-learning, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang, dan pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta. Memang di Undang-Undang Nomor 5 2014 itu ada pasal yang mengatur tentang kemungkinan terjadinya pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta. Bisa. Kita dipekerjakan di sana, atau sebaliknya. Yang kinerjanya bagus di BUMN atau di tempat mana ditarik kerja PNS, bisa. Jadi dimungkinkan, nanti dilihat pasalnya, saya lupa pasalnya. Saya kira inilah pelaksanaan pengembangan kompetensi dalam rangka memenuhi sistem merit itu. Supaya orang diletakkan di jabatan itu sesuai benar dengan
kemampuan yang dia miliki. Jangan setengah dipaksakan. Pak, sebenarnya kalau dilihat ijazah saya apoteker, tapi selama ini karena apotekernya penuh, saya ditugaskan sementara. Boleh kalau memang apotekernya sudah kebetulan di tempat itu sudah ini, dan dia ditempatkan di tempat lain yang masih ada hubungannya dengan obat. Baik. Nah, kita menuju Indonesia Emas. Itulah kita masuk pada sesi berikutnya, Smart ASN. Kita ini sampai dengan jam 9.45, Pak. 9.45 ya, tidak Ya. salah itu ya? Oke. Ya, Pak. 9.45 ya. Iya, Pak. 9.45, Pak Baru. Ya, kita masuk sekarang ke Smart ASN. Indonesia Emas 2045. Kenapa disebut Indonesia Emas, Pak? Ada yang tahu alasannya? Kenapa disebut Indonesia Emas? Indonesia Emas. Ya. Karena pada tahun 2045 itu kita merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-100. 1 abad Indonesia merdeka. Kan kita 1945 merdeka. Berarti kalau 2045 1 abad. Itulah perayaan kemerdekaan yang disebut dengan Indonesia Emas. Indonesia Emas ini sudah didengungkan lebih kurang 10 tahun lalu. Sehingga diprediksi waktu itu ada beberapa anak-anak yang sudah terpantau di SLTP yang memiliki kemampuan khusus. Dan diprediksikan pada tahun 2045 kita menolorkan 35 juta dokter. Bayangkan, kalau itu tercapai, roadmap-nya kayak begitu. Prediksi. Lihat kemampuan anak-anak SLTP, kemudian diprediksi. Bayangkan kalau itu 35 juta atau 3.500.000 ya. Saya pernah baca itu. Tahun emas itu. Kemerdekaan emas. Prediksinya begitu, dokter itu akan kita cetak ketika itu sudah sekian juta. Bayangkan S3 ini, Pak. Tidak gampang-gampang. Ini jadi kalau S1 itu pintunya ilmu. S1 itu tangganya ilmu. S2 itu pintunya. Ilmu sesungguhnya adanya di S3. Adanya di S3. Kalau S1 kita membaca teori, S2 membandingkan teori, S3 menciptakan teori. Nah, itu bedanya. Jadi Smart ASN 2045 kita akan merayakan Indonesia Emas. Nah, apa yang perlu diambil persiapan ke arah itu? Ya, maka dibutuhkan ASN Smart ASN. Apa sih Smart ASN itu? Smart ASN itu ditandai dengan 2 hal. Selalu 2 hal, Pak. Kemampuan atau kompetensi, yang kedua adalah karakter. Makanya kalau diramu tujuan latsar keseluruhan ini adalah menciptakan PNS yang profesional dan berkarakter. Maka yang dimaksud dengan Smart ASN itu adalah ASN yang memiliki kompetensi. Berulang-ulang saya katakan. Pertarungan ke depan itu adalah kompetensi. Pertarungan wilayah kompetensi. Jadi Anda mau naik karirnya, kompetensi. Karena semua melalui uji kompetensi. Uji kompetensi. Maka asa terus itu. Asa terus. Melalui seminar, simposium, lokakarya. Apa saja kegiatan yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kemampuan atau kompeten. Dan yang kedua jangan lupa berkarakter. Nah, ASN yang berkarakter inilah yang kemudian memancarkan wibawa, memancarkan marwahnya organisasi. Karena kita berkarakter. Jadi tidak, orang berkarakter itu tidak menurut seperti kemana angin bertiup, ke arah mana angin kencang bertiup, ke sana dia pergi. Enggak.
dia punya prinsip, karena dia berkarakter. Dia berintegritas. Jadi tidak mudah. Nah, karakter ini yang memancarkan kewibawaan. Jadi kewibawaan itu bukan karena pakai jas berlapis-lapis, tambah dengan dasi, bukan. Anda punya karakter atau tidak? Penting ya. Jadi pada akhirnya muara akhir yang ingin diwujudkan dalam Latsar ini menciptakan PNS yang profesional dan berkarakter. Silakan baca di MOC. Apa sih yang ingin kita capai dari akhir dari seluruh aktivitas kita di Latsar ini? Membawa Anda untuk membentuk kompetensi, atau kompetensi itu kan disitulah gambaran profesional ditambah dengan ketaatan pada aturan. Nah, mari kita lihat apa karakternya. Nah, Smara SN dalam rangka menuju Indonesia Emas tadi, maka beberapa tahapan atau roadmap atau milestone yang sudah dilakukan. Tahap pertama itu tahun 2005 sampai 2009 kita dengungkan itu good governance, kepemerintahan yang baik. Istilahnya dulu itu kepemerintahan yang baik itu bersih dan berwibawa. Bersih dan berwibawa. Nah, berwibawa itu lagi-lagi dia muncul karena karakter itu. Kita sudah dengungkan itu dari tahun 2005 sampai 2009. Kemudian roadmap kedua atau tahap kedua tahun 2010-2014 kita melakukan reformasi birokrasi. Jadi birokrasi ini sudah mengalami reformasi. Ada yang dulu satu dipisah. Ada yang pisah di merger. Itu namanya reorganisasi. Restrukturisasi. Strukturnya yang tadi gemuk dirampingkan. Yang terlalu ramping diisi. Supaya menjangkau semua sektor-sektor yang menjadi sasaran pelayanan publik. Itu namanya reformasi birokrasi. Ada reorganisasi, ada restrukturisasi, ada refungsi. Re itu kan apa? Dia ditata kembali. Ditata kembali dia. Reformasi, menata kembali format. Jadi ini kita sudah lakukan. Kita sudah canangkan itu good governance, kita sudah lakukan upaya-upaya mewujudkan itu. Kepemerintahan yang bersih dan berwibawa itu. Tata kelola good governance. Setelah itu kita perbaiki wadahnya. Kita reformasi birokrasinya. Setelah itu kita mulai perkenalkan. Makanya saya bilang tadi sistem merit ini sudah diperkenalkan beberapa tahun yang lalu. Nah, sejak ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Makanya dia mulai dilakukan itu upaya ke arah itu sejak 2015. Sampai 2019. Mana buktinya Bapak dan Ibu hari ini tidak diterima melalui honor. Kalau honor itu kan tidak dilihat ijazah. Begitu dikasih SK baru kita kebingungan. Diletakkan di mana semua orang. Tetapi hari ini direkrut sesuai dengan kebutuhan jabatannya. Jadi penerimaan Bapak dan Ibu itu sudah menganut sistem merit. Sudah sistem merit. Kalau dulu kan K1, K2, K1, K2. Tidak ditahu ijazahnya apa ini. Begitu penempatan, tak kumpul sarjana hukum di kabak ekonomi. Terkumpul sarjana ekonomi, kucako. Mohon maaf ya, bahasa apa itu baku cako itu. Tidak jelas ujung dan pangkalnya. Nah sekarang ini tidak mungkin terjadi. Kita sudah menggunakan sistem merit. Kita cari tahu dulu kebutuhannya banggai kepulauan. Oh ternyata guru matematika sekian, kualifikasi perawat sekian, kualifikasi penyuluh kesehatan sekian, penyuluh pertanian sekian. Baru dibuka formasinya. Direkrutlah orang-orang yang sesuai dengan ijazahnya, kualifikasi. Itu namanya sistem merit. Mengkawinkan keahliannya ibu dengan jabatannya yang Anda duduki sekarang. Kalau dulu itu CPNS itu tidak ada jabatannya. Kalau dulu sebelum sistem merit. Makanya kalau ada diminta administrasi kepegawaian, paling dia tulis nama, NIP, jabatan, datar. Karena tidak ada jabatan.
Nah, hari ini tidak ada satupun calon pegawai negeri yang direkrut tanpa kejelasan jabatan. Karena sudah sistem merit dia. Nah, tinggal dicek. Ibu ijazahnya penyuluh kesehatan. Apakah benar ibu ditempatkan di situ? Boleh jadi nanti sedikit bergeser menurut kebutuhan organisasi saat Anda datang ke tempat itu. Bisa ada kebijakan Pak Direktur atau Pak Kapus, karena ada pekerjaan juga yang lebih mendesak. Sering terjadi seperti itu. Akan terjadi pergeseran sedikit. Tetapi masih tetap di lingkup medis, kesehatan. Begitu juga kalau guru SD. Kalau guru SD itu harus dia bisa mengampu semua mata pelatihan itu, mata pelajaran. Nah, sekarang kita ingin menuju birokrasi berkelas dunia. Kita ingin bersaing. Coba baca kata di modul Smart ASN, di pendahuluan-pendahuluannya. Di Smart ASN atau di modul kompeten. Di situ diuraikan, di pendahuluannya itu diulas tentang posisi Indonesia dengan negara-negara lain dalam pemanfaatan IT, bidang komunikasi dan informasi. Kita sangat jauh, Bapak Ibu. Sangat jauh. Urutan keberapa gitu? Itu dari 100 sekian negara itu sekitar urutan 60-an. Kisaran di 60 gitu. Posisi Indonesia dibanding dengan negara-negara lain dalam memanfaatkan IT, teknologi informasi dan komunikasi, dalam mengelola atau melaksanakan kepemerintahan. Melaksanakan program pemerintah atau tugas-tugas pemerintah. Nah, makanya kalau kita tidak melakukan upaya-upaya maksimal, nah dalam konteks global kita akan semakin tertinggal. Kita akan ditinggalkan negara lain. Dan pada akhirnya kita menjadi konsumen. Sulit untuk menjadi produsen karena kita tidak mampu bersaing. Nah, olehnya kita hari ini berpikir bagaimana kita berada sejajar dengan birokrasi berkelas dunia. Birokrasi berkelas dunia. Makanya dibutuhkan ASN yang smart untuk menopang itu. Menopang birokrasi berkelas dunia, maka birokrasi harus diisi oleh ASN yang smart. Apa itu smart? Yang pertama memiliki integritas. Itu ciri pertama. Jadi ASN yang smart itu memiliki integritas. Nah, pertanyaannya, apa itu integritas? Ayo, supaya jangan mengantuk. Apa integritas, Bapak Ibu? Kita masuk di smart governance. Menurut saya berintegritas ada memiliki keteguhan sendiri, kayak pendirian sendiri. Iya, benar. Masih ada yang lain? Ada yang menambahkan? Kalau menurut saya, Pak, integritas itu? Izin, Pak. Ya. Menurut saya, terima kasih. Menurut saya integritas itu kesatuan antara perkataan dan perbuatan. Iya. Jadi coba bayangkan, Pak. Biasanya kalau kita mau memahami itu selalu saya katakan ada pendekatan etimologi. Integritas. Berarti dia ini kata dasarnya integrasi. Kebalikannya disintegrasi. Jadi betul tadi penyatuan. Jadi dia mengintegrasikan dirinya. Kalau integritas dalam kebangsaan, dia mengintegrasikan dirinya dengan NKRI. Jadi integritas itu menyatu di dalam dirinya itu. Kalau tadi itu kata dan perbuatan. Satu kata dengan perbuatan. Jadi berintegritas. Jangan sampai terpisah, jangan kepribadian yang utuh. Berintegritas. Nah, lepasnya Timur Leste dari Indonesia kan kita sebut dengan disintegrasi. Terjadi pelepasan. Kalau integritas justru mengarah kepada penyatuan. Sikap moral. Kalau diri
Kalau integritas pada NKRI berarti dia mengintegrasikan dirinya dengan NKRI. Dia menyatu dengan kehidupan jadi dia bagian yang apa ya, yang sangat, yang penting integritas itu banyak teorinya, cukup lumayan teori ini. Integritas itu kan teori tentang etika. Dia membahas tentang moral, melahirkan orang-orang yang memiliki integritas. Pribadian yang utuh. Tidak mudah dia ini namanya karakter. Oh jangan Pak, itu kalau Pak Baharudin Lopa itu integritasnya tinggi. Jadi orang-orang yang seperti itu, coba lihat kisah-kisah inspiratif dari penyelenggara negara di masa lalu, seperti Sri Sultan, itu ciri-ciri orang berintegritas, integritas tinggi. Kemudian siapa mantan Kapolri ini, Hugeng, dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua, karakter yang ingin dibangun itu nasionalisme. Jadi dia paham betul nasionalisme. Ya, nasionalisme itu apa? Intinya adalah sila ketiga, persatuan. Kenapa dia memiliki sifat karakter nasionalisme? Karena dia paham. Dia paham tentang kebangsaannya. Dia memiliki wawasan yang benar tentang kebangsaannya. Makanya ini dibahas di wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Di agenda berapa itu? Kalau wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Siapa yang ingat? Agenda Izin, 1. Pak. Agenda Agenda 1, Pak. Agenda 1. Ya, sampai lupa ya. Nasionalisme. Karena dia paham sejarahnya. Kalau memahami nasionalisme itu ada 3 hal yang diminta. Pertama, paham historisnya. Nah, bukan. Yang pertama, paham teorinya. Teori tentang kebangsaan. Kan nasionalisme. Isme itu artinya apa? Isme. Isme. Apa arti isme? Ajaran. Izin, Pak. Ajaran, Pak. Ya, ajaran atau faham. Faham. Pemahaman. Nah, jadi kalau nasionalisme, nation itu adalah bangsa. Maka kalau nasionalisme, faham tentang kebangsaan. Makanya yang pertama diminta itu supaya orang bisa menjadi nasionalis. Yang pertama itu dia faham, memiliki wawasan kebangsaan. Makanya dia harus paham teorinya. Kenapa bangsa ini terbentuk? Nah ini panjang kalau mau dicerita. Yang kedua historisnya. Nah historis ini yang membuat kita, coba bayangkan Bapak dan Ibu, 350 tahun kita dijajah Belanda. Lama atau tidak itu? Lama atau tidak 350 tahun itu? Lama, Pak. Lama, Pak. Kita tidak bisa merdeka. Apakah tidak ada orang yang hebat? Banyak orang yang hebat. Ada Thomas Matulesi di Ambon. Ada Antasari di Kalimantan. Ada Imam Bonjol di Sumatera. Ada di Ponegoro di Jawa Tengah. Bahkan ada Tombolo Tutu di Sulawesi Tengah. Orang hebat semua. Kenapa kita tidak merdeka? Karena mengandalkan suku dan daerah. Makanya kegagalan masa lalu ini jangan diulang. Produk gagal jangan dibawa hari ini. Kalau ingin kita menjadi negara besar, tinggalkanlah perbedaan-perbedaan. Jangan gara-gara perbedaan kita berseteru. Karena sudah terbukti orang-orang tua kita tidak mampu memerdekakan bangsa ini karena terlalu sukuisme. Kalau hebat-hebat, jangankan parang dan tombak, peluru pun tidak mempan. Konon kabarnya begitu. Tapi kenapa tidak bisa memerdekakan bangsa ini? Terlalu lama, 350 tahun. 7 generasi hilang sia-sia. Nah, jangan diulang kegagalan masa lalu ini fakta sejarah. Nah, itulah kita bangkitkan rasa nasionalisme. Jangan lagi dipersoalkan perbedaan-perbedaan. Ya. Kalau yang muslim, kita harus naik kelas. Tidak hanya ukhuwah Islamiyah, bagaimana ukhuwah insaniyah? Jadi tidak berhenti kita di internal umat, tetapi ukhuwah insaniyah. Naikkan kelas kita. Kita mampu berinteraksi dengan seluruh umat manusia. Ya, tanpa melihat perbedaan-perbedaan. Yang berikutnya profesionalisme. Ini tidak usah saya jelaskan. Saya kira di awal saya sudah
Sudah kita cerita profesionalisme. Yang berikutnya berwawasan global. Jangan sempit, Pak. Jangan melihat Indonesia ini hanya seputar bangkit. Mohon maaf ya. Jadi berwawasan global, bertindak lokal. Ya. Nah, ini yang berikutnya, Pak. Ini mencari ciri utama ini. Memiliki kemampuan IT dan bahasa asing. Nah, makanya Bapak dan Ibu, kalau saya sih tinggal 2 tahun mau pensiun. Nah, Bapak dan Ibu baru 2 tahun jadi PNS. Nah, saya tinggal 2 tahun pensiun. Nah, Bapak dan Ibu saya minta ini IT dan bahasa asing. Kalau ada waktu. Sekarang ini kan belajar itu tidak harus dengan memanfaatkan IT ya, memanfaatkan smartphone itu Anda bisa belajar bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa apa saja. Tanpa harus pergi mendaftar kemana-mana. Cukup bayar pulsa. Kita bisa bahasa Inggris. Terutama kalau mau belajar bahasa Inggris ini, bahasa Inggris yang ada kaitannya dengan pekerjaannya Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu orang medis, ya bahasa-bahasa Inggris sekitar urusan medis. Kalau bisa. Kalau Bapak dan Ibu di pertanian, ya urusan-urusan yang terkait dengan istilah-istilah pertanian. Apa itu pertanian terpadu. Karena ada bahasa Inggrisnya. Supaya Bapak dan Ibu kalau ngomong di forum dengan Pak Bupati juga kaget juga Pak Bupati. Hebat juga itu. Sekali-sekali Bapak ya. Nah, yang berikutnya yang ingin dibangun hospitality. Hospitality ini bukan hospital, bukan rumah sakit. Hospital itu rumah sakit ya. Salahkah saya? Benar, Pak. Iya. Pak, benar. Nah, diambil dari kata dasar itu, hospitality itu bagaimana orang ramah dalam melayani. Bahkan saya baca itu hospitality itu ketika orang berinteraksi melihat orang yang lawan bicaranya itu seperti tamu dalam pelayanan. Jadi kalau Bapak dan Ibu di rumah sakit lihat pasien itu seperti tamu. Lihat pengunjung itu seperti tamu. Itu namanya hospitality. Wah, keramahan dalam berinteraksi. Kaitannya dengan melayani publik. Nah, itu yang kita mau bangun. Ya mungkin bahasa-bahasa afirmasinya itu melayani dengan hati. Saya cas dulu ya. Jadi kalau mau kita ingin sejajar dengan birokrasi kelas dunia, nah inilah karakter yang harus dibangun. Yang kemudian kita kemas dengan sebutan Smart ASN. Ada hospitality dalam diri setiap orang. Kemampuannya berinteraksi luar biasa. Ramah, santun, menyenangkan semua orang. Kenapa? Karena orang yang dia layani itu dia pandang sebagai tamu. Dan ajaran Islam, mohon maaf yang beragama di luar Islam, yang agama Islam itu mengatakan anjuran itu sangat muliakanlah tamu, muliakan tamu. Saya kira ajaran agama lain juga begitu. Ya, yang berikutnya Pak, karakter yang ASN yang smart, memiliki networking. Nah ini urusannya networking ini sebenarnya kemampuan kecerdasan ini termasuk kompetensi sosial kultur, kemampuan membangun jaringan kerja, kemampuan berkolaborasi, kemampuan mengintegrasikan, networking, jejaring, jaringan kerja. Jadi itu harus dibangun, Pak. Kita memiliki kemampuan itu. Jaringan kerja. Kalau seandainya ada guru matematika, paling tidak antara guru matematika sebangkep itu dia punya jaringan. Bila perlu dibikin WA group khusus guru matematika. Nah, begitu ada kesulitan di satu kelas, dia bisa berinteraksi dengan guru matematika lain di sekolah lain. Kira-kira begitu. Karena boleh jadi ada kasus-kasus yang kita temukan, misalnya apoteker, dia kebingungan dia tanya di grup, karena ada jaringannya. Ada orang gejalanya begini,
Dia konsultasi, dia meminta kira obat apa bagus. Nah, yang lain menjawab, oh kalau saya dulu saya kasih obat itu. Itu jaringannya apoteker. Semua kita membentuk jaringan. Karena itu tuntutan. Smart ASN itu mampu membangun networking. Jaringan kerja. Nah, yang terakhir entrepreneurship. Entrepreneurship. Bermental wirausaha. Jadi kalau bermental wirausaha itu ciri-ciri orang wirausaha menghargai waktu. Selalu berprinsip efisien, efektif. Itu namanya entrepreneurship. Coba lihat, mohon maaf ya, coba lihat keluarga kita orang Cina itu. Kalau gajinya, kalau pendapatannya satu hari 1 juta, nah dia masih makan seadanya. Nah kalau kita ini pendapatan 100.000 ikan bakar. Nah kita tidak entrepreneurship, mental entrepreneurship itu, mental usaha, wirausaha itu rendah. Nah, rupanya dalam rangka membentuk Smart ASN itu dituntut nilai itu. Karakter itu. Ya. Itulah ASN yang smart, sehingga akan lahir nanti digital talent. Talenta-talenta digital. Talenta-talenta digital ini yang kemudian melahirkan digital leadership. Digital talenta. Orang dia mampu memang sudah tuntutan Bapak Ibu, tuntutan. Nanti baca ulang itu pendahuluannya kalau bukan modul Smart ASN, modul kompeten, perbandingan data-data penguasaan IT dalam pengelolaan birokrasi di dunia. Izin Pak di modul ASN, modul Smart ASN. Smart ASN ya. Ya. Kita urutan keberapa? Jadi, bagaimana Pak, kita? Ya. Indonesia berada di nomor urut 56 dari 62 negara. Iya. Berapa? Indonesia berada di nomor urut 56 dari 62 negara di dunia. Oh, tunggu dulu. Tunggu dulu. Itu dalam hal apa? World Digital Competitiveness Ranking. Kompetisi dalam hal pemanfaatan teknologi di bidang, nah kan dibagi-bagi nih. Kan di bidang digital. Iya, pemanfaatan teknologi digital di bidang pelayanan publik itu atau perusahaan. Itu yang untuk DP dampak Indonesia itu hanya dijadikan sebagai pasar saja. Yang DP dampak. Karena beda ya, kalau di birokrasi itu kan orientasi kita non-profil, tidak berorientasi pada keuntungan. Kita berorientasi pada pelayanan. Ya, meskipun ada birokrasi lain, misalnya BUMN, yang memang tujuan penciptaannya atau tujuan dibentuknya BUMN itu untuk menambah APBN. Jadi dia memang ada sebagian yang berorientasi pada profit. Misalnya BUMN Garuda, Telkom, dia mendatangkan itu. Tapi kalau kita di pelayanan jasa ini, betul-betul orientasinya adalah pelayanan. Makanya cara mengukur pemanfaatan IT itu dipisahkan antara yang di birokrasi dengan di dunia usaha. Kalau tidak keliru, yang parah kita itu di dunia usaha. Parah kita. Jauh sekali ditinggalkan oleh negara lain. Di birokrasi ya tadi itu ya, menurut salah satu versi ya, itu versi itu. Ada beberapa badan dunia yang mencoba mengukur itu. Versi yang Bapak baca tadi itu kita urutan ke 54 dari 62 negara. Masih mending. Tidak terlalu jauh-jauh. Itu hanya kebetulan 62 negara yang disurvei. Dari sekian ratus negara di dunia. Baik. Literasi digital. Nah, makanya dibutuhkan. Literasi digital itu kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami. Ya, saya kira Bapak dan Ibu sudah melakukan ini. Menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital. Jadi informasi yang Anda kemas itu, yang Anda buat itu pastikan aman dan tepat. Ya.
untuk pekerjaan yang layak dan kewirausahaan. Begitu menurut UNESCO, digital literasi. Ini dikutip dari modul juga ini. UNESCO literal. Ini versi UNESCO karena ada versi cybercrime, ada versi Kominfo. Apa itu literasi digital? Ada macam-macam versi, tetapi hampir sama substansinya, hampir sama. Kalau menurut UNESCO itu kemampuan untuk mengakses. Setelah itu dia kelola, dia pahami, kemudian dia mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital. Itulah literasi digital. Nah, kalau kita tidak mampu mengakses, mengelola, inilah istilah dulu patah pensil itu. Kalau dulu kan patah pensil itu orang tidak bisa baca tulis. Hari ini yang dimaksud dengan patah pensil itu orang yang tidak memiliki kemampuan mengakses dan mengelola yang berbasis digital itu. Dan tidak enak kan kalau PNS dianggap patah pensil. Nah, kesimpulannya ini, kemampuan mengakses, mengelola, saya hanya ambil poin-poin pentingnya, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan yang layak. Ingat, untuk pekerjaan yang layak. Untuk pekerjaan. Tentu pekerjaan dikaitkan dengan tugas jabatan. Itulah literasi digital. Kemampuan mengakses, mengelola, kata kerja semua ini. Kalau ada kata diawali dengan me, itu menunjukkan kata kerja. Mengakses, kata kerja. Mengelola, kata kerja. Memahami, kata kerja. Mengintegrasikan, dan seterusnya. Jadi kita diminta menerapkan. Karena ini kata kerja. Kemampuan mengakses. Nah, saya kira kalau hanya mengakses ini, semua orang sudah mampu. Kita termasuk pengguna IT yang berapa puluh juta ya, termasuk besar di dunia. Kalau hanya mengakses, mencari, mengunduh, saya kira semua orang sudah, hampir semua orang bisa ya. Kecuali umur berapa, 60 ke atas, atau umur balita itu ya 7 tahun ke bawah mungkin. Nah sekarang anak-anak juga tidak bisa lepas dari, malah dia lebih banyak pegang HP-nya bapaknya. Mengakses, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan. Apa diciptakan? Informasi secara aman dan tepat. Jadi keamanannya melalui teknologi digital. Oke. 4 pilar yang menopang, ini sudah akhir-akhir materi. Jadi dalam rangka menuju ke arah itu, ke smart governance, ada 4 pilar yang menopang literasi digital. Jadi kalau tanpa ini Pak, sulit literasi digital itu bisa ditegakkan. Karena ini pilarnya. Yang pertama etika. Kalau kita tidak beretika bermedia sosial, lihatlah keadaan hari ini. Malah isinya itu apa? Sarasen, ujaran kebencian. Hoax. Jadi orang sekarang, apalagi itu apa, cybercrime itu. Kejahatan cyber. Jadi apa? Media sosial diramaikan dengan saling menghujat. Apalagi semakin dekat 2024, semakin media sosial tidak terkontrol. Kenapa? Karena kita belum mampu membangun pilar etika. Maka ada 4 pilar. Kalau ingin bermedia sosial itu sesuai dengan literasi digital. Yang pertama itu etika. Hari ini coba baca kata berita-berita itu. Terutama komentar tentang berita itu. Hampir tidak ada yang edukatif. Hampir tidak ada. Wajahnya orang dibuat macam-macam. Padahal kemampuan literasinya lumayan itu, mendesain karikatur itu kan hebat itu. Cuman sayang digunakan untuk hal-hal yang tidak mendukung terciptanya keamanan. Ini kan pada akhirnya nanti informasi yang diciptakan itu aman dan tepat. Dipastikan aman.
Nah, olehnya jangan sampai lagi ASN ikut serta meramaikan. Ya. Bayangkan itu, kalau kita lihat hari ini, wajahnya Pak Jokowi dengan Ma'ruf Amin digambar seperti sebaliknya wajahnya Anies Baswedan, pendek kata sudah tidak karu-karuan. Kenapa? Karena kita literasi digital tidak dibangun dengan etika. Nah, kita ingin memperkecil keadaan itu, membatasi ruang gerak itu. Kita hindari jangan juga ASN ikut serta. Dia buatlah gambarnya Pak Bupati apa, gambarnya direktur rumah sakit, baru bikin kalimat-kalimat yang isinya provokatif, ya. Nah, sehingga nanti kalau kita sudah beretika, maka digital ini, IT ini, atau literasi digital ini menjadi budaya. Karena pada akhirnya mengarah ke sana, Bapak. Tidak mungkin kita menghindar. Tidak mungkin. Di tengah interaksi dengan dunia global, nggak mungkin Indonesia memilih jalan sendiri. Kami tidak mau terlibat di literasi digital. Nggak mungkin. Tidak ada jalan lain, kita bangun etika itu. Kemudian etika itu kita berulang, akhirnya tanpa sadar menjadi budaya. Budaya itu kan sesuatu yang selalu diulang-ulang. Begitulah aktualisasi. Karena diulang-ulang, akhirnya menjadi sesuatu yang menyenangkan. Habituasi itu diambil dari kata habit. Habit itu, apa itu habit? Kalau bahasa hari-harinya kita hobi. Kebiasaan yang menyenangkan. Kalau hari-hari kita bilang, hobi juga dia main bola. Hobi juga dia main gitar. Hobi itu kebiasaan yang menyenangkan. Jadi etika, kalau dia sudah menjadi etik, etika itu apa sih? Di bagaimana cara etika itu untuk mengetahui seseorang beretika atau tidak, apanya dilihat? Coba. Untuk menyimpulkan seseorang beretika atau tidak beretika, kita lihat dari apanya? Izin Pak menyampaikan perilaku Ya. Pak. Ya. Jadi untuk menyimpulkan orang beretika atau tidak, perhatikan ucapan dan tindakannya. Ucapannya dan tindakannya menggambarkan orang beretika atau tidak. Nah, ucapan itu termasuk yang ada di media sosial. Jadi ucapan itu dalam bentuk tertulis. Dari situ kita lihat kalimat-kalimatnya orang. Oh, tidak beretika juga. Oh, rendah etikanya. Karena ucapan-ucapan dia di media itu. Jadi etika itu, orang itu bermoral atau tidak dilihat dari segi etikanya. Etika itu ucapan dan tindakan. Nanti berucap orang dan bertindak, baru kita tahu orang beretika atau tidak. Ya. Nah, kalau sudah ada etikanya, maka etika itulah yang mau dibudayakan. Dijadikan bagian dari kehidupan keseharian, menjadi budaya dia. Nah, memang tidak bisa dihindari Bapak Ibu. Kita harus menguasai IT. Tidak mungkin kita bisa berinteraksi dengan negara luar, sementara negara luar sudah menggunakan IT. Maka kita tidak boleh tertinggal. Yang berikutnya, pilar berikutnya keamanan. Nah, baik keamanan sebagai dampak yang ditimbulkan oleh media, oleh literasi digital yang kita buat itu, maupun keamanan dari kan ini kita tidak aman juga kalau kita terlibat dalam literasi digital. Misalnya kita tidak aman itu karena ada diretas. Itu kan menjadi tidak aman juga ya. Apa istilahnya itu, hacker ya. Diretas. Jadi akhirnya data-data pribadi juga mengalir begitu saja. Nah, kalau sudah NIK yang orang dapat, tahu NIK, nomor induk kependudukan. Nah, itu kan basic administrasi kependudukan. Kalau itu sudah ada di tangan orang lain, sudah hampir semua masalah pribadi kita, termasuk masalah keuangan, dengan mudah orang dapat.
Makanya pastikan keamanannya. Jadi keamanannya ke dalam terkait dengan peretasan itu, hacker itu. Keamanan keluar, kalimat apa yang kita buat sebagai literasi kita berinteraksi dengan orang lain. Disitulah menunjukkan etika. Jadi yang penting, yang pilar berikutnya dipastikan adalah keamanannya, berliterasi digital. Dan yang terakhir, kemampuan, kecakapan dalam bermedia digital. Ya. Jadi ada 4 pilar kita ingin bangun dalam rangka menguatkan Indonesia sebagai bagian dari literasi digital, sebagai bentuk kompetitif di era global. Yang pertama, etika dibangun. Yang kedua, budayakan. Jadikan budaya itu. Bukan barang yang bukan barang asing. Menggunakan media digital itu kan bukan barang asing. Karena hari ini bayar pajak pakai media. Sebentar lagi mengurus STNK dan enggak usah ke Samsat. Enggak usah. Klik ini sudah. Sebentar nanti mau konsultasi ke dokter, nggak usah ke dokter. Sampaikan saja keluhan, dia kirim kembali jawaban sekaligus dengan resepnya. Nanti dibayar lewat pulsa. Jadi kita harus berliterasi memang. Nggak bisa. Nggak bisa. Dan terbukti. Hari ini Anda tidak usah fotokopi apa, kirim file saja ke sini, nanti saya perbaiki baru saya kirim ulang. Nah, kalau seandainya tidak ada kemampuan yang kemampuan seperti itu mengakses, kemudian mengelola, kita sulit bersaing. Ini kaitannya kita sebagai orang birokrasi, Bapak, yang melakukan pelayanan publik. Tidak bisa dihindari. Ini sudah tuntutan. Barang siapa yang tidak mau mengikuti perubahan, maka siap-siaplah digilas perubahan. Nah, kita ini berubah untuk survive, untuk menjamin keberlangsungan hidup. Karena semua orang sedang berubah. Maka kita tidak boleh bertahan dengan pola-pola, dengan gaya-gaya lama. Harus menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Mana buktinya? Yang tidak mau menyesuaikan dengan perubahan, kemudian ditinggalkan oleh perubahan. Siapa yang bisa membuktikan itu? Nah, termasuk di dalamnya Nokia, BlackBerry, dan beberapa merek-merek sebelumnya yang sangat besar. Begitu bangga kita memiliki HP Nokia dulu. Bangga kita kalau memiliki BlackBerry. Hari ini dia hilang, lenyap di pasaran. Kenapa? Karena tidak mau merubah. Tidak mengikuti, tidak menyesuaikan dengan perubahan. Akhirnya kita menyimpulkan, barang siapa yang tidak siap dengan perubahan, maka siap-siaplah dia digilas perubahan itu sendiri. Dia ditinggalkan oleh perubahan. Jadi supaya kita survive, supaya kita bisa bertahan, maka tidak ada jalan lain, ikut berubah. Tapi ingat, kita ini berubah bukan Power Rangers ya. Kalau Power Rangers itu dia bilang berubah, biar warna laut juga ikut berubah. Nah, kita ini berubah step by step. Perbaiki etika, bangun budaya, jamin keamanan, wariskan kemampuan. Semua orang bagaimana caranya bisa bermedia digital. Tetapi ingat, bermedia jangan tinggalkan etika. Ya. Karena itu diperuntukkan untuk apa ini? Untuk apa itu? Untuk ini. Secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan yang layak. Pekerjaan yang pantas. Bukan untuk pekerjaan yang tidak pantas. Jadi, pada akhirnya seluruh kemampuan ini, mengakses, mengelola, dan seterusnya, menciptakan informasi secara aman. Aman ke dalam, aman keluar. Kemudian dia tepat. Berbasis teknologi digital. Untuk apa? Untuk pekerjaan yang pantas. Jangan pekerjaan-pekerjaan yang justru menghilangkan etika. Makanya perlu dibangun 4 pilar untuk menopang itu. Bangun etika,
jadikan itu budaya, pastikan itu aman, dan pastikan semua orang mampu berliterasi digital. Oke? Nah, enggak usah konsep kompetensi. Kompetensi literasi digital. Oh ya, ini sudah pengulangan tadi. Kompetensi itu, kalau kita bicara kompetensi literasi digital, maka dipahami dulu kompetensi itu orang yang memiliki sumber daya manusia itu cirinya seperti apa? Kita mengatakan bahwa si A ini bagus sekali sumber daya manusia. Cirinya apa? Apa ciri-ciri orang yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas? Apa cirinya pertama, Pak? Iya, menyampaikan, Pak. Ya, silakan. Pengetahuan, Pak. Ya, yang kedua? Keterampilan dan sikap perilaku. Tunggu dulu. Saya baca dari Pak Asep ini, Pak. Tabe, Pak. Apa mau diisi? Betul. Jadi ciri-ciri orang memiliki kualitas sumber daya manusia itu adalah yang pertama, memiliki wawasan, pengetahuan. Yang kedua, memiliki skill, keterampilan. Yang ketiga adalah memiliki sikap, attitude. Ya, makanya kompetensi, konsep kompetensi itu selalu dikaitkan dengan 3 hal itu. Ini yang ada di slide ini. Ya. Cerdas otaknya, terampil organ tubuhnya, kemudian sikapnya. Jadi kalau otaknya, kalau pikirannya yang disentuh, melahirkan manusia yang berpengetahuan. Kalau organnya, kalau tangannya yang disentuh, melahirkan manusia yang terampil. Kalau hatinya yang disentuh, maka melahirkan manusia yang bersikap. Maka lahirlah istilah itu cipta, karsa, dan rasa. Nah, olehnya dalam rangka membangun kompetensi literasi digital tadi ini, kita harus mampukan dia mengakses dan mengevaluasi data dan informasi dari media digital secara cermat dan bijak. Itulah kompetensi yang diharapkan dalam berliterasi digital. Mengakses dan mengevaluasi data dan informasi dari media digital secara cermat dan bijak. Ya. Yang kemudian berkomunikasi dan berkolaborasi secara etis. Ya. Berkomunikasilah Anda, menghargai komunikasi. Itu nilai dasar yang ada di Harmonis kalau tidak salah. Menghargai komunikasi. Jadi dengan atasan, dengan teman. Jadi kan kalau di birokrasi itu kecenderungan kita berkomunikasi itu ke atas, ke atasan, ke samping, teman sejawat, ke bawah kalau Bapak dan Ibu punya staf. Kalau ke atas kita konsultasi, kalau ke samping koordinasi, kalau ke bawah instruksi. Ya, berkomunikasi secara etis. Yang kedua, kompetensi yang diharapkan menyunting dan memproduksi konten digital untuk tujuan baik. Pastikan itu konten yang kita buat itu baik, tujuannya untuk kebaikan. Ya. Tidak usah kita ikut tergiring, ikut terkooptasi dengan orang-orang yang tidak memiliki latar belakang tertentu. Kita ini unsur aparatur negara. Ingat kedudukan itu. Unsur aparatur negara. Jadi yang ikut menguatkan negara ini kita, karena kita unsur-unsurnya. Jangan justru kita berliterasi digital melemahkan. Unsur itu memperkuat. Pastikan dia tujuannya baik. Melindungi privasi, nah itu. Data pribadi, data privat. Melindungi privat dan keamanan diri dari berbagai ancaman digital. Jadi jangan main-main juga ini Pak. Kalau Anda juga sembarang bermain di media digital, nah, itulah yang saya bilang tadi. Kalau nomor induk kependudukannya sudah didapat orang, makanya tidak boleh sembarang orang. Kalau itu sudah didapat,
kemarin dulu, 3 hari lalu. Saya nonton betulan ya, saya nonton. Ibu ngamuk-ngamuk di bank swasta. Dia sudah bawa pengacaranya. Uang dia simpan itu 20 miliar 400 juta sekian. Yang tak tinggal 400 juta sekian. Yang hilang itu 20 miliar. Bagaimana tidak mencak-mencak? Karena transaksi digital. Jadi pastikan itu keamanan. Keamanan diri. Dan dari berbagai. Karena ini kan bisa diretas ya. Bisa diretas. Jadi pastikan. Jadi kompetensi itu juga dituntut. Bagaimana membuat aplikasi dengan pengamanan berlapis. Kalau jebol satu masih ada satu, jebol satu masih ada satu. Kira-kira begitu implementasinya. Kalau Bapak dan Ibu nanti membangun pelayanan berbasis digital, nah pastikan keamanannya Bapak dan keamanannya orang yang dilayani. Yang berikut, yang terakhir, memanfaatkan media digital untuk berdaya dan bernilai. Jadi ada azas manfaatnya. Pastikan bahwa kita bermedia digital itu membuat kita semakin berdaya, semakin kuat, dan kemudian ada nilai tambahnya. Terutama nilai tambah untuk kepentingan kolektivitas. Jadi kepentingan untuk bersama-sama, kepentingan bersama. Jangan karena kepentingan individu kemudian menghancurkan kepentingan kolektivitas atau kepentingan bersama. Oke, ini sudah jam 9 jam saya. Kita kan istirahat ini jam 9? Jam 9.45 ya? 9.45. Pak. Nah, sampai di sini apa yang mau didiskusikan? Mulai dari yang tadi ya, mulai dari silakan. Mulai dari mana kita bicara tadi? Mulai dari nilai ini ya, dari standar etika tadi, kode etik dan kode perilaku. Kalau ada pertanyaan supaya tidak mengantuk, silakan. Ya. Izin Pak, Ya. di sini saya tidak bertanya, tapi saya hanya menjelaskan saja atau memaparkan sebagaimana yang sudah diterapkan di lingkungan kerja saya di Dinas Pertanian sebagai penyuluh, bagaimana dengan menggunakan literasi digital, dengan berbasis literasi digital, seluruh kegiatan-kegiatan yang itu sangat menyulitkan itu menjadi lebih mudah. Contohnya sekarang di dinas saya itu sudah diterapkannya semua kegiatan-kegiatan itu harus melalui open camera, atau kegiatan-kegiatan itu dipublikasikan langsung melalui media grup yang sudah dibentuk dari dinas, sehingga seluruh kegiatan-kegiatan itu di lapangan itu dapat terakomodir dengan baik, dan masalah-masalah yang atau kendala-kendala di lapangan seorang penyuluh itu tidak hanya memecahkan sendiri, tapi ikut terlibat, membangun kerjasama melalui grup yang dibuat, ataupun teman-teman penyuluh yang lain itu sudah mengetahui masalah-masalah yang ada di lapangan, sehingga lebih mempermudah mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku utama atau petani. Terima kasih, Pak. Jadi itu kan pekerjaan yang layak, pekerjaan yang pantas itu ya. Jadi menggunakan secara aman dan tepat. Nah, cerita Pak Mortan tadi itu kan masih bicara internal penyuluh. Kita belum bicara bagaimana kaitan kegiatannya Pak Mortan dengan petani. Nah, karena yang kita layani kan petani. Nah, jadi apa yang dicerita oleh Pak Mortan ini itu manajemen ASN. Jadi kalau Bapak dan Ibu melakukan apa saja kaitannya dengan PNS, maka itu namanya manajemen ASN. Maka nanti diminta itu isu itu diangkat pertama dari manajemen ASN. Yang kedua pelayanan publik, yang ketiga di smart governance. Harus terkait dengan itu isu yang 3, minimal 3 ya kalau ada isu yang diangkat untuk untuk dianalisis lebih lanjut untuk menjadi rancangan. Ya. Jadi kalau sekali lagi saya ulangi, kalau isunya itu objeknya PNS
baik itu tenaga administrasi maupun tenaga fungsional, apapun yang Anda lakukan terhadap ASN, itu namanya manajemen ASN. Pasti dia termasuk di antara 14 item. Pasti termasuk di sini dia nanti. Pasti di sini. Apakah peningkatan kompetensi, apa penilaian kinerja, apa. Jadi apapun yang Anda jadikan sasaran isu itu sepanjang dia PNS, apa tenaga administrasi atau tenaga fungsional, pasti itu isu manajemen ASN. Misalnya rendahnya koordinasi antara petugas penyuluh. Nah, karena penyuluh yang jadi sasaran itulah PNS, berarti Anda sedang membangun isu manajemen ASN. Ya. Karena diminta nanti 3 itu isu mewakili manajemen ASN, mewakili pelayanan publik, dan mewakili smart governance atau smart ASN atau literasi digital. Jadi harus ada isu 3 itu kemudian divalidasi. Nah, yang belum kita tangkap tadi dari Pak Mortan itu, karena kita membayangkan kesulitannya di tingkat petani. Karena yang menerima manfaat ini kan petani ya. Penerima manfaat dari semua apa yang kita buat ini, kalau kita pelayan publik di bidang pertanian, di sektor pertanian, maka pasti publik yang kita layani itu adalah petani. Nah, kalau Bapak dan Ibu di puskesmas atau di rumah sakit mengangkat isu tentang pasien atau keluarga pasien atau pengunjung, itu Anda sedang mengangkat isu pelayanan publik. Begitu juga di pertanian. Kalau isunya mengarah ke petani atau masyarakat di sekitar atau kelompok tani, maka itu isu pelayanan publik. Gitu ya. Kalau literasi digital pasti kaitannya dengan pemanfaatan IT, teknologi digital. Bagus itu kalau di antara penyuluh sudah tidak ada masalah. Sudah apa tadi kamera apa tadi itu? Open kamera ya? Kamera saya kegiatan terupdate. Iya. Sehingga kayak dulu kan dulu itu masih pakai masih belum pakai digital ya, masih pakai roll dulu. Iya. Kenapa Pak ya? Roll itu kan sudah roll itu, begitu dia dicetak langsung ada tanggalnya di situ. Ada roll yang terakhir begitu. Nah, apalagi sekarang harus begitu real time karena open kamera. Begitu di syuting tanggal itu, hari itu langsung ketahuan semua. Itu salah satu mempermudah interaksi atau koordinasi atau kolaborasi antara penyuluh. Yang kita mau pikirkan ini begini. Kalau seandainya ada hama, bagaimana petani cepat? Nah, itu yang perlu. Begitu ada gejala penyakit tertentu di tanaman palawija misalnya, dia langsung bisa berinteraksi dengan penyuluh. Nah, itu perlu diciptakan itu. Bagaimana? Karena ingat petani ini pertama kemampuan IT-nya rendah. Mohon maaf ya. Kemudian kepemilikan smartphone-nya juga masih perlu ya. Nah, tapi kita harus berpikir bagaimana, karena mungkin kita sasar dulu petani milenial. Itu yang kita sasar dulu. Saya kira banyak juga petani milenial, Pak. Iya, milenial itu artinya dikaitkan dengan umur. Ya. Kalau dia lahir di tahun 80-an ke atas, ya, milenial itu. Kalau saya ini kolonial, anak 60-an. Nah, sehingga kita termasuk digital migran. Digital migran. Coba itu dipikirkan, Pak. Kalau ke depannya ini, kalau sudah di internal penyuluh, sudah bagus interaksinya, sudah difasilitasi dengan media digital, dengan IT. Nah, coba arahkan pemikiran hari ini ke pelayanan publiknya. Bagaimana memikirkan petani ketika dia menghadapi berbagai persoalan, mudah dia berinteraksi. Misalnya kalau petani ini, apakah juga menyangkut ternak? Kalau penyuluh pertanian? Tidak ya? Iya Pak, menyangkut ternak juga, karena dia di Balai Penyuluh Pertanian dan Peternakan. Coba bagaimana kalau seandainya ternaknya petani tiba-tiba kena virus yang tidak mereka tahu?
Kayak virus apa kemarin yang di Jawa itu yang sapi itu? Virus apa singkatan dari mulut, kaki dan apa? Virus baru yang ditemukan di Jawa itu yang menyerang sapi peternak. Virus MKK ya. Virus mulut. Ada satu lagi baru kaki. Apa MPK? PMK, Bapak. Apa? PMK. PMK. Apa itu? Penyakit mulut, kuku, dan Betul. PMK, penyakit mulut dan kuku. Nah, ini bagaimana ini merespon ini dengan IT? Begitu baru ada gejalanya, penyuluh sudah tahu. Itu yang perlu dipikirkan. Jadi tidak perlu lagi petani, peternak cari ojek, pergi lapor lagi di balai penyuluhan. Pak, ada Pak gejala begini Pak, di dusun sekian. Itu kambing tiba-tiba tidak tahu sudah begini semua gejalanya Pak. Nah, biarlah pencepatannya dulu, pencepatan laporannya. Tidak usah dulu pencepatan penanganannya. Nah, ini kalau bisa ini dibuat berbasis IT. Kan luar biasa sumbangannya Bapak dan Ibu terhadap daerah. Luar biasa itu. Yang begini-begini yang kita ingin dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Good atau smart governance. Berbasis digital. Sehingga dia nanti dididik supaya dia bisa mengakses, dia bisa mengelola, dia sudah paham, dia bisa mengintegrasikan, dia bisa mengkomunikasikan, dia bisa mengevaluasi sendiri nanti, kemudian pada akhirnya dia bisa menciptakan. Untuk apa? Informasi secara aman dan tepat dalam rangka mendukung pekerjaan yang pantas. Bukan pekerjaan yang negatif-negatif. Oke, makasih banyak Pak Marton sudah share ya, share pengalaman, share informasi. Yang lain silakan. Ada yang mau di-share Terima kasih juga? juga Pak. Saya Ya. Pak menyampaikan pertanyaan. Ya. Ya. Silakan Pak Gunawan. Ya. Ini sih Pak, mau bertanya dulu ini. Iya. Ya. Dalam itu kompetensi sosial apa Kultur. tadi itu? Kultur. Sosial Kultur kultur. lah, Ya. ya. Kultur. Bagaimana kita yang seperti tidak Oh, kenapa ada gangguan signal ya? tunggu Pak. Ya. Ini kalau ada tidak berkaitan langsung dengan masyarakat, tidak melayani langsung dengan masyarakat, bagaimana itu mengasah kompetensi sosial kultural kita seperti kita kan pegawai keuangan ini yang tidak berkaitan langsung, tidak melayani langsung dengan masyarakat. Iya. Bagaimana itu? Ya, sebenarnya pertanyaannya Pak Ano ini, pertanyaannya Pak Gunawan ini, kalau kita di keuangan siapa publiknya kita? Gitu. Nah, pasti orang keuangan akan berinteraksi dengan orang-orang yang ada kalau di anggaran ya. Di mana Bapak di BPAKD? Bukan Pak, di Rumah Sakit Pratama. Oh, di rumah sakit juga ya? Iya. Di rumah sakit pastilah berinteraksi dengan orang latar belakang yang berbeda. Di keuangan juga. Sebentar, Pak. Ya. Jadi yang pertama di tempat kerja itu pastilah kita kan sepanjang di Indonesia pasti orangnya beragam. Pasti. Suku, agama, ras. Nah, yang interaksi keduanya itu adalah kompetensi sosial kultur itu kalau pada eselon tertentu Bapak Ibu, ini yang saya dengar ya. Sebelum dia dilantik, dicari tahu di lingkungan tempat tinggalnya. Seperti apa aktivitasnya Pak Gunawan dalam rangka mengukur kompetensi sosial kultur. Jadi kalau orang yang bagus, sosial kultur ini sebenarnya bahasa gampangnya kalau bahasa agama silaturahmi. Dia memiliki banyak jaringan.
Dia mampu membangun kolaborasi di antara orang-orang yang berbeda latar belakang. Ya. Jadi kalau di keuangan itu memang interaksinya agak relatif terbatas ya. Paling dengan kalau di keuangan, kalau saya pikir juga bendahara pengeluaran, bendahara apa, kan banyak juga ya dengan latar belakang yang berbeda. Jadi sosial kulturnya itu orang merasa enak dilayani tanpa merasa karena perbedaan aliran politik, mungkin perbedaan agama, suku dan ras, merasa tidak enak, diperlakukan tidak adil. Jadi sosial kulturnya itu dilihat di situ. Ketika Anda mampu berinteraksi dengan semua keanekaragaman yang ada dalam melaksanakan pekerjaan. Bahkan untuk melengkapi data kemampuan sosial kultur itu bisa saja dicek di tempat tinggalnya, di lingkungannya. Seperti apa kesehariannya. Ya. Saya dengar begitu untuk jabatan eselon tertentu. Saya kira itu Pak, sosial kultur itu kita berinteraksi dengan orang yang kita layani, kemampuan kita ya, kemampuan berinteraksi dengan orang yang dilayani dari berbagai latar belakang tanpa membeda-bedakan. Dan kita diakui oleh orang yang kita layani. Wah, hebat itu Pak Gunawan. Hebat. Dia memberi pelayanan tanpa ada orang dibeda-bedakan. Siapa yang datang duluan itu yang dilayani. Yang datang nomor 7, nanti urutan ke-7 baru dipanggil. Tanpa ada pembeda. Saya kira itu ya. Ini penerapannya itu. Baik, yang lain masih ada? Silakan. Ya Pak, makasih. Iya Pak, izin bertanya Pak. Ya. Pak, saya ingin bertanya tadi di bagian good governance yang tabel-tabel. Smart governance. Oh ini. Iya. Yang ada. Ini. Ya ini. Iya Pak. Tadi di roadmap pembangunan, di sini yang pertama ada good governance. Di mana tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa di good governance ini berarti ada di sini ada bersih dan berwibawa. Ya. Untuk mencapai di smart governance atau di birokrasi sampai sekarang ini. Nah, yang saya tanyakan menyangkut tentang kaitannya yang bersih. Ini bersih dalam artian apa, Pak? Apakah korupsi dan lain-lain? Dan jika korupsi, apakah dari berita saat ini, sedangkan good governance ini dilakukan dari tahun 2005 sampai 2009, dan sedangkan 2009 sampai sekarang ini sudah banyak berita-berita yang menyangkut tentang korupsi. Bahkan akhir-akhir ini korupsi tentang penyalahgunaan bantuan sosial. Nah, apakah itu bisa dikatakan kita bisa menuju ke good governance nanti atau smart governance nanti sesuai dengan RPJM 4 ini, birokrasi berkelas dunia atau World Class Governance 2024. Begitu Pak. Terima kasih. Ya. Jadi ada ungkapan mengatakan begini. Meskipun malaikat kalau masuk di sistemnya setan, maka dia berubah menjadi setan. Maka selalu terjadi perdebatan. Ini yang mau diperbaiki ini orangnya dulu atau sistemnya dulu. Walaupun orang baik-baik, kalau masuk dia di orang ustadz ya, pendeta, masuk di komunitas maling. Nah, jadi maka ada pertanyaannya, mana yang mau diperbaiki dulu ini Pak? Apa sistemnya atau orangnya? Nah ternyata memang harus dua-dua. Jadi 2005-2009 kita perbaiki orangnya. Nah karena orang ini berganti, ya, makanya ini persoalan ini tidak pernah selesai. Tidak pernah selesai. Nah setelah itu good governance-nya kita bangun, kepemerintahan yang baik. Kepemerintahan yang baik itu banyak juga syaratnya. Salah satu diantaranya adalah menciptakan aparatur sipil negara yang bersih dan berwibawa. Yang bersih dan berwibawa sudah betul yang Bapak bilang tadi, itu KKN. Karena itu tuntutan reformasi. Kita mereformasi ini 2000 berapa? Reformasi 1998. Menyadari semua itu 2005 mulai kita tata. Kita berupaya menciptakan aparaturnya dulu, aparaturnya yang bersih. Nah sampai hari ini juga kan masih ada. Karena begini, yang mengelola aparatur ini kan tidak semua berasal dari unsur aparatur. Ya, coba lihat.
Yang seperti kalau Anda mau nyebut itu bansos itu, Anda mau ingin menyatakan yang mensos itu kan. Nah, mensos itu kan dari partai ya. Dari partai direkrut jadi menteri. Jadi itulah juga apa dinamikanya ya. Pemerintahan yang bersih itu ya sampai hari ini memang betul-betul tidak bersih, belum bersih maksimal. Sampai kapanpun tidak mungkin sampai ke titik nol kebersihan itu. Aparatur itu betul-betul bebas dari KKN 100%, tidak mungkin. Tidak mungkin terjadi. Yakin saja Pak, tidak mungkin terjadi. Kalau seandainya kita semua ini menjadi orang yang beriman dan bertakwa, untuk apa neraka diciptakan? Artinya apa? Pasti ada yang dari sekian banyak ini pasti ada yang bermasalah. Sudah ditahu. Jadi meskipun kita ini semua menjadi penegak hukum, tidak mungkin penjara itu kosong. Nggak mungkin. Jadi upaya dilakukan, tetapi kalau hasil tidak maksimal itu harus diakui. Kalau 100% unsur aparatur negara ini bersih dari KKN, tidak mungkin. Tapi paling tidak harus ada upaya mengendalikan. Ada upaya menekan. Nah, jadi 2005-2009 kita fokusnya ke pemerintahan itu. Dengan berbagai elemen yang kita benahi. Terutama semboyannya itu menciptakan aparatur sipil negara yang bersih dan berwibawa. Kapan dia bersih dan berwibawa kalau tidak melakukan KKN? Nah, dalam perjalanan selanjutnya, walaupun orangnya bersih, kalau sistemnya tidak bagus, dia masuk dalam sistem yang memang berpeluang membuat orang ber-KKN. Maka dilakukan reformasi birokrasi, perbaiki sistem. Jadi orangnya diperbaiki, sistemnya diperbaiki. Jadi kalau tadi dipertanyakan apakah kita ini sudah bersih, tidak juga. Karena terbukti masih banyak kasus seperti itu. Yang namanya masih hidup di dunia. Nah, kecuali kalau mau betul-betul sempurna di surga. Tidak ada yang sempurna di dunia, Bapak. Ada. Kalau ingin yang benar-benar ideal, ya di surga. Nah, kita ini hanya berupaya mengeliminir, berupaya mengendalikan, berupaya membatasi. Nah, beberapa negara ternyata efektif. Efektif ya. Makanya korupsi itu masuk dalam kategori isu kontemporer korupsi. Kenapa dia kontemporer? Isu yang ada sewaktu-waktu saja. Tidak permanen. Nah, kalau kita semua serius mengatasinya akan hilang itu KKN. Hilang artinya tidak hilang sampai ke titik nol. Artinya terkendali. Nah, beberapa negara membuktikan itu. Kita juga pernah di orde-orde sebelumnya kita sepi dengan korupsi. Maka kita ketika itu tidak membutuhkan KPK. Cukup polisi dengan jaksa saja. Nah, ternyata setelah ini, setelah kita lengah, karena namanya isu kontemporer, kita lengah, dia datang lagi. Dia menjadi semacam tren baru lagi. Maka terjadi lagi. Jangan dikira Amerika itu tidak pernah tersandung kasus korupsi. Hanya hari ini Amerika relatif aman karena mereka sudah berjuang cukup lama. Makanya korupsi itu isu kontemporer. Isu yang ada sewaktu-waktu, temporer. Nah, kalau kita nanti serius benahi ini, diperkuat orangnya, dibersihkan orangnya ya, ditata sedemikian rupa, dibekali dengan nilai-nilai sehingga terbangun karakter, kemudian perbaiki sistemnya. Lembaganya diperbaiki, tempat dia bekerja. Nah, kemudian untuk mencapai jabatan tertentu supaya tidak korup, maka dibangunlah sistem merit. Jadi bukan karena like and dislike, senang atau tidak senang, bukan itu. Kalau orang berkompeten, nah, mungkin kemungkinannya untuk melakukan korupsi atau KKN tadi semakin kecil. Tapi tidak menjamin 100% bahwa korupsi itu nanti hilang sampai ke titik nol. Ya, sepanjang masih di dunia pasti masih ada. Apapun, karena itulah bagian dari tantangan di birokrasi.
Nah, cuma saya bilang begini, meskipun kita semua sudah taat pada agama, tidak mungkin neraka itu kosong. Meski kita semua taat pada hukum, tidak mungkin penjara itu kosong. Tugas kita sederhana saja, pastikan bukan Anda yang menempati dua tempat itu. Begitu saja. Jangan sampai Anda yang melakukan. Jangan sampai Anda yang melakukan. Itu saja. Kalau kita mau harap 100% bersih, nah Cina itu nanti hukuman mati. Itu pun belum terkendali sepenuhnya. Di Cina itu koruptor hukum mati. Tetapi sampai hari ini apakah masih ada korupsi? Mas. Sama dengan narkoba. Padahal itu hukuman mati itu Pak narkoba itu. Kalau sekian gram tertentu ke atas, hukuman mati. Apakah sudah sepi dari narkoba? Oh, enggak. Jadi tantangan itu tetap ada. Tetapi upaya tidak boleh berhenti. Nah ini kan roadmap. Roadmap itu apa? Rute yang di mapping. Rute yang dibuatkan petanya. Jadi roadmap kita hari ini dengan segala plus minusnya, kita ingin menciptakan birokrasi berkelas dunia. Tidak mungkin kita mundur lagi ke bawah lagi. Meskipun itu tidak maksimal, hari ini kita harus canangkan, kita harus ikut bersaing di tataran global. Tidak bisa tidak. Kita berkeinginan sampai 2024, tinggal 1 tahun. Apakah sudah tercipta itu birokrasi berkelas dunia? Salah satu negara yang menjadi tempat studi banding itu Azerbaijan. Itu pengelolaan birokrasi yang berbasis whole of government. Azerbaijan salah satu tempat studi bandingnya. Sana pengelolaannya luar biasa. Nah, kita bersaing ke arah itu. Jadi begitu Bapak Ibu, jangan karena di sini ada semboyan menciptakan aparatur sipil yang bersih dan berwibawa, lantas kalau ada korupsi berarti itu gagal. Kecuali kalau PNS ini 4 juta lebih, 3 juta lebih yang korupsi, wah, itu baru masalah. Ya sama dengan murid, ya sama dengan kalau kita membimbing. Kalau seandainya yang kita bimbing itu 10, 1 yang tidak lulus, maka yang kita salahkan yang 1 orang. Tapi kalau 9 tidak lulus, yang kita salahkan orang yang membimbing. Harus diperiksa gurunya, diperiksa tata usahanya. Pasti ada yang salah dalam sistem itu. Gitu ya. Seperti kita makan durian atau beli kacang. Ada kacang yang digoreng-goreng itu, kacang apa yang pakai kulit itu. Yang biasa dijual. Kalau di Palu itu banyak sekali di pinggir jalan. Kalau kita beli 1 bungkus, pasti ada 1-2 yang hangus itu, Pak. Ada 1-2 biji yang hangus. Nah, kira-kira begitulah. Dari sekian banyak aparatur, pasti ada 1-2. Ada sekian persen. Yang kita khawatir jangan sama persentasinya antara orang yang sungguh-sungguh dengan orang yang melakukan KKN. Wah, itu luar biasa. Pasti harus dibenahi seluruhnya. Kira-kira begitu, Bapak ya? Jangan karena istilah bersih dan berwibawa, lantas kita menjamin tidak ada lagi orang KKN. Pasti ada lolos. Pasti ada 1-2. Yang kita inginkan terkendali. Ada pengendalian. Ya. Iya, Pak. Hari ini Anda mengatakan, "Pak, saya tidak akan korupsi, Pak." Ya. Apa mau dikorupsi? Kalau jadi penyuluh. Apa mau dikorupsi di situ? Ada yang penjaga pintu air. Apa yang mau dikorupsi di situ? Tapi ketika Bapak dan Ibu punya kewenangan, tidak keluar uang kalau bukan Bapak dan Ibu yang tanda tangan, nah itu baru di situ baru diuji. Itu baru kelihatan yang mana emas, yang mana tembaga. Kalau hari ini boleh saja kita mengatakan, "Oh, saya Pak, saya antipati itu korupsi." Nah, lumayan kalau itu sudah terbangun. Tetapi ingat, Anda belum dicoba. Kapan cobaan itu datang? Ketika Anda memiliki kewenangan. Kewenangan yang lebih luas ya. Nah, bayangkan uang itu tidak akan keluar kalau Ibu tidak tanda tangan. Tidak keluar itu uang.
Nah, sementara ini uang keluar miliaran. Pada saat ibu mau tanda tangan itu uang keluar, telepon anak-anak di Makassar masuk rumah sakit. Yang kuliah di Makassar nelpon. Masuk rumah sakit. Yang di Jakarta kasih tahu SPP terakhir besok. Sementara peluang ada. Kebutuhan mendesak. Ada tekanan kebutuhan. Dan peluang itu ada di Bapak. Untuk mendapatkan uang itu ada. Karena uang negara itu nanti keluar kalau Bapak atau Ibu bertanda tangan. Nah, disitulah tantangan muncul. Ya, tantangannya muncul di situ. Ketika berhimpitan antara desakan kebutuhan dan adanya peluang. Baru diuji siapa sebenarnya tembaga, siapa emas. Kira begitu Bapak. Menciptakan ASN yang bersih dan berwibawa ini penuh tantangan. Baik, mudah-mudahan nilai dasar ini bisa tertanamkan, terinternalisasi dengan baik. Sehingga menjadi bagian dari ucapan dan tindakan. Masih ada yang lain silakan. Karena kita sudah mau selesai juga ini materi. Ya. Jadi roadmap tadi, roadmap literasi digital 2021 sampai 2024, pertama kita harus selesaikan kecakapan digital. Kita harus selesai sudah kecakapan digital. Tentu ini kayak vaksin itu ya. Kalau sesudah sekian persen penduduk divaksin, maka terjadilah health community. Nah, jadi kita juga pakai persen. Dari sekian banyak penduduk, atau kita ambil dulu ASN-nya. Dari sekian juta ASN, kita pastikan kecakapan digital sudah tercapai 90 sekian persen. Jadi yang pertama ini kecakapan digital. Kemampuan memahami, mengakses, mengelola. Yang kedua, budaya digital sudah terbangun. Sampai 2024 kalau ya dengan keadaan yang ada sekarang ya. Ini yang berjuang ini adalah Kominfo, ada beberapa lembaga yang terkait ya, termasuk badan cyber, dan seterusnya. Budaya digital. Kemudian etika digital dan keamanan digital. Yang tadi yang kita bicarakan. Roadmap-nya itu 2021-2024. Berarti pas akhir jabatannya Pak Jokowi. Nah, malah kita menyaksikan Pak, kalau media digital hari ini begitu semarak, begitu ramai dengan hal-hal yang sebenarnya belum memenuhi budaya digital, etika digital. Baik, bagaimana caranya Pak? Bagaimana strateginya itu Pak? Nah, tunggu dulu. Mana tadi? Ini. Makanya hari ini urusannya Kemendiknas. Bagaimana semua kelas itu berbasis digital? Diperkenalkan sudah basis digital. Dari kelas, kita mulai dari kelas ini, Pak. Dari kelas sudah mulai diperkenalkan itu. Kecakapan-kecakapan digital itu. Jadi mulai dari, tidak tahu dari kelas apa ya, mungkin dari SLTP, sudah mulai diperkenalkan. Kemudian di lingkungan sekolah. Jadi kita mulai dari lembaga-lembaga pendidikan, lembaga edukatif. Di sanalah Bapak dan Ibu guru kita mengedukasi warga sekolah, bukan hanya siswanya ya, termasuk gurunya dan tenaga administrasi. Karena dia nanti menjadi budaya sekolah. Di semua jenjang. Nah, setelah itu baru ke masyarakat. Ke masyarakat baru kita perkuat di keluarga. Di keluarga kembali ke masing-masing keluarga. Bagaimana mengedukasi anggota keluarga dalam berliterasi digital dengan etika, kemudian dengan budaya, kemudian menjamin rasa aman. Itu hanya dilakukan untuk pekerjaan-pekerjaan atau mendukung pekerjaan-pekerjaan yang pantas.
atau yang lain. Jadi ini roadmap-nya Bapak, literasi digital itu. Ya, jangan sampai kita termasuk ASN yang patah pensil. Ya. Kemampuan literasi digital ini kita sendiri yang mengembangkan. Silakan melalui referensi ke buku, jurnal, media, terserah. Melalui forum-forum seminar atau forum-forum ilmiah, workshop, simposium, dan berbagai hal. Kita sendiri yang mengembangkan ini kemampuan literasi digital. Terakhir, karena kelas ini didominasi teman-teman dari kesehatan, saya kutip ini. Ini datanya juga sudah agak terlambat ya. Saya mencari-cari data yang ini 179 negara yang disurvei, kita urutan 111. Anda tahu ini HDI, Human Development Index. Teman kesehatan harus tahu ini. Human Development Index. Kalau dulu ini di kesehatan sering orang sebut dengan Millennium Goals. Millennium Goals atau tujuan milenium. Nah, untuk mengukur tingkat kesejahteraan sebuah negara atau sebuah bangsa, maka PBB mengadopsi pendapatnya ini dikutip dari pendapatnya seorang ekonom di Pakistan ya. Kemudian dijadikan UNDP. UNDP ini badan di PBB. United Nations Development Program. Nah, ini dijadikan indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di sebuah bangsa atau sebuah negara. Kemudian dibandingkan negara lain. Ada 3 ukurannya. Konsep Human Development Index atau indeks pembangunan manusia. Ada 3 ukurannya. Yang pertama itu kesehatan. Nah, karena kebetulan banyak teman di kesehatan ini. Jadi katanya indeks pembangunan manusia itu ditandai dengan 3 hal. Yang pertama itu ya bahasa gampangnya sehat badannya. Indikasi yang kedua cerdas otaknya. Knowledge. Indikasi ketiga GDP, pendapatan domestik, pendapatan per kapita lah. Pendapatan per kapita itu. Jadi ciri-ciri masyarakat sejahtera itu adalah sehat badannya, cerdas otaknya, tebal dompetnya. Kira-kira itu. Nah, ternyata Indonesia diukur dari 179 negara, kita urutan ke 111. Nah, siapa yang tahu? Kalau untuk sehat badannya itu apa ukurannya? Sehat badan. Nah, yang dimaksud dengan sehat badannya di sini, dari 1000 ibu yang melahirkan, berapa yang kita bisa selamatkan nyawanya? Dan dari 1000 anak yang dilahirkan, berapa bangsa Indonesia bisa selamatkan jiwanya? Ternyata Bapak Ibu, kita berada di bawah Malaysia, Filipina. Yang di Asia Tenggara ini yang ada di belakang kita tinggal Kamboja dengan Timur Leste. Nah, coba bayangkan itu Bapak Ibu. Di era seperti ini kita belum mampu menyelamatkan jiwa ibu-ibu melahirkan. Mohon maaf, saya tidak bicara konteks Bangkep. Saya bicara konteks Indonesia. Dan ini kan tantangan luar biasa. Kalau kita bekerja linear terus, tidak ada perubahan. Tidak akan bisa terjawab persoalan. Nah, saya kutip masalah kesehatannya, karena di sini tidak ada guru. Karena yang kedua itu knowledge. Cerdas otaknya. Ini urusannya Pak Guru. Bapak dan Ibu Guru. Kalau pendapatan per kapita, tebal dompetnya, urusannya naker. Urusannya Bapak dan Ibu, sehat badannya. Sehat badan. Jadi memang tidak bisa dihindari. Layanan ini harus diperbaiki. Tidak bisa. Tidak bisa lagi kita mewarisi cara-cara lama. Tidak bisa. Anda sudah tahu, kita boleh loyal dengan siapapun sepanjang tidak bertentangan dengan aturan.
Jadi buatlah perubahan-perubahan yang tidak bertentangan dengan aturan. Periksa kondisi di tempat tugas masing-masing. Apa yang menyebabkan pelayanan ini tidak pernah maksimal? Perbaiki semua itu. Temukan isu itu, kemudian rumuskan problem solving. Bagaimana upaya keluarnya? Lakukan perubahan. Berikan yang terbaik. Mumpung Anda diberi amanah untuk itu. Kalau saya tinggal 2 tahun mau pensiun. Kalau Bapak Ibu baru 2 tahun menjadi PNS. Jadi karirnya Bapak itu 30 tahun ke depan. Nah, bayangkan kalau tidak ada perubahan selama Bapak berada di situ. Ya, anak-anak kita akan menggugat kita. Apa yang dibikin oleh Bapak saya ini Pak Gunawan? Padahal setahu saya dokumen kepegawaiannya sejak 2022 sudah jadi pegawai. Tidak ada perbaikan, tidak ada perubahan. Jadi jangan lagi diwariskan pola-pola lama. Anda adalah generasi milenial yang hadir dengan kreativitas tinggi. Dan Anda didudukan di jabatan yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Buktikan itu. Jangan sampai sudah nanti 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, masih ada terdengar bayi yang tidak bisa diselamatkan ketika dilahirkan. Angka itu terus meningkat, terus meningkat. Ini kan persoalan di dunia kesehatan, dunia medis. Saya kira ini saja yang bisa kita bicarakan hari ini. Kan kalau jam saya juga sudah hampir selesai. Terima kasih atas segala partisipasi Bapak dan Ibu. Saya stop share. Sama Pak. Sudah sampai waktunya kan? Ya, Atau belum? Pak. Oh, ya. Sudah. Iya, Pak. Pak Asep, ada WA tadi. Apa maksudnya ini? Oh, ini. Oh, link absen, Pak. Link absen. Oh Pak. iya. Iya, Saya bisa sama nanti. Iya, siap. Nanti kami sesuaikan di sini, Pak. Timestamp waktunya. Wah. Tinggal Bapak klik, mengisi, selesai. Tunggu dulu, hari Jumat kan ini bukan? Hari Sabtu, Pak. Oh, saya lihat Bapak pakai topi ini. Saya pikir khotbah di mana lagi. Ada mau pergi acara sebentar ini. Oh iya. Makanya Pak Asep, Iya. boleh saya lift duluan, Le? Karena saya bersiap-siap mau ke Siap. angkatan berikutnya. Siap, Pak. Iya, Iya. di Tabel, room besar juga ada penerbangan lanjutan juga, Pak. Ada yang transit, numpang